Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dilia Purbawani, NIM 64222239. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya mengenai studi kelayakan bisnis produk Mamacha. Peningkatan signifikan pada sektor minuman siap saji di Indonesia didorong oleh transformasi gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda, yang kini mencari minuman dengan nilai tambah seperti manfaat kesehatan, mutu, bahan baku, dan citra merek yang kuat. Fenomena ini melahirkan berbagai inovasi dengan salah satu tren terpopuler adalah minuman berbasis matcha atau teh hijau yang berkualitas tinggi dan menawarkan cita rasa unik, antioksidan melimpah, dan efek menenangkan, sehingga menciptakan peluang usaha yang menarik. Dalam konteks ini, Mamacha Drink hadir sebagai minuman berbasis matcha yang dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen akan produk yang nikmat, sehat, dan terjangkau. Namun, karena menghadapi tingginya kompetisi, risiko perubahan preferensi konsumen, serta faktor biaya produksi atau pemasaran, maka diperlukan studi kelayakan bisnis untuk komprehensif untuk menganalisis kelayakan Mamacha Drink dari aspek pasar, operasional, dan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan strategi keberlanjutan. Masalah yang pertama, bagaimana kondisi dan peluang pasar minuman siap saji berbasis matcha serta karakteristik konsumen yang menjadi target Mamacha Drink. Yang kedua, siapa saja pesaing utama Mamacha Drink dan bagaimana tingkat persaingan serta posisi Mamacha Drink di industri minuman kekinian. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan sosial dan perekonomian seperti tren gaya hidup masyarakat dan daya beli konsumen terhadap kelayakan bisnis Mamacha Drink. Dan slide berikutnya ada tentang aspek pasar, yaitu menganalisis ada atau tidaknya kesempatan pasar bagi produk, mencakup potensi pasar, jumlah konsumen potensial, daya beli masyarakat, dan tingkat kepuasan terhadap produk sejenis. Dan yang kedua ada aspek ekonomi dan sosial. Untuk aspek sosial ini yaitu mengkaji dampak industri terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan untuk aspek ekonomi yaitu menganalisis pengaruh industri terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemerataan peluang kerja serta mendeskripsikan tingkat pendapatan per kapita di lokasi proyek. Pesaing, proses untuk mengidentifikasi pesaing langsung atau produk serupa dan tidak langsung yaitu substitusi. Tujuannya adalah menganalisis strategi kekuatan dan kelemahan pesaing untuk menemukan keunggulan kompetitif didirikan dengan konsep unik yang mengutamakan kesadaran keaslian dan kualitas. Mamacha menggunakan model bisnis waralaba atau franchise dan gerai kecil atau booth di pinggir jalan untuk berekspansi dengan cepat, fokus menyasar pasar utama pelajar dan pekerja dengan memilih lokasi strategis di dekat sekolah dan perkantoran. Strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Adapun produk yang ditawarkan pada pelanggan yaitu minuman matcha dengan berbagai macam rasa seperti matcha original, strawberry matcha, matcha cookies, choco matcha, honey matcha, dan coconut matcha. Matcha ini memiliki tingkat kemanisan yang bisa disesuaikan oleh konsumen. Yang kedua ada price atau harga. Karena harga turut mempengaruhi laku tidaknya suatu produk, maka pemilik mematok harga lebih murah, start from 15.000 aja per pieces. Yang ketiga place, yaitu penentuan lokasi usaha, yaitu di rumah pemilik yang terletak di Villa Tangerang Indah sehingga dapat menghemat biaya tempat sewa serta mudah untuk memperoleh bahan baku. Dengan lokasi ini sangatlah strategis dan mudah dijangkau. Yang keempat ada promotion, yaitu bisnis ini menggunakan strategi pemasaran melalui mulut ke mulut dan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Hal ini yang juga dilakukan oleh pemilik untuk memikat pelanggan membeli lagi dan membuat cita rasa yang khusus. Analisis pesaing. Mamacha ini menghadapi pesaing langsung berupa gerai matcha spesialis lain dan kedai kopi besar menawarkan varian matcha latte. Pesaing ini tidak langsung datang dari gerai minuman kekinian lain seperti boba, kopi, atau cheese tea yang bersaing untuk mendapatkan anggaran konsumen. Strategi diferensiasi Mamacha harus menekankan kualitas bubuk yang unggul yang tercermin pada slogan umami dan konsistensi resep serta menjaga harga yang kompetitif karena beroperasi sebagai booth pinggir jalan. Ada analisis SWOT yaitu ke strengths, konsep merek kuat yang menguasai filosofi umami dan kualitas yang memberikan diferensiasi. Menggunakan model franchise dan booth pinggir jalan menekankan biaya operasional.
terlalu fokus pada segmen pelajar dan pekerja yang stabil. Spesialisasi pada matcha memastikan kualitas dan konsistensi. Yang kedua ada weakness, yaitu kualitas dan inovasi yang sangat bergantung pada manajemen fancy store. Lalu kapasitas produksi harian Greyboot relatif kecil. Selanjutnya juga sebagai merek baru, brand awareness lokal perlu ditingkatkan. Sensitif marginnya, harga jual rendah, rentan terhadap fluktuasi biaya bahan dan baku premium. Lalu ada opportunities, tren kesehatan, peningkatan permintaan minuman fungsional, antioksidan dalam matcha, dan marketing media sosial memudahkan melakukan branding dan promosi cepat melalui Instagram atau TikTok. Yang keempat ada threat, atau ancaman, persaingan sengit dari minuman kekinian lain seperti kopi, boba, atau teh. Lalu risiko tertinggal jika inovasi menu tidak berkelanjutan, dan kenaikan biaya operasional dapat memaksa kenaikan harga jual, mengurangi daya beli. Dan yang terakhir ada risiko kerusakan citra merek akibat standar kebersihan atau layanan berbeda di gerai warung. Dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan di atas, kita dapat menyimpulkan target penjualan dengan metode SMART, yaitu spesifik. Yang pertama spesifik, target penjualan yang ditentukan harus spesifik dalam usaha Matcha Drink. Tujuan jangka panjangnya adalah memperluas jaringan waralaba ke 5 kota besar di Indonesia dalam 3 tahun pertama. Secara lebih spesifik, untuk periode awal pembukaan gerai baru, target yang harus dicapai menjual 3.000 gelas matcha dalam 1 bulan pertama operasional. Target harian rata-rata adalah 100 gelas per hari. Yang kedua, measurable, yaitu terukur. Target penjualan yang baik harus dapat terukur dengan target penjualan sebanyak 3.000 gelas dalam sebulan atau 100 gelas per hari. Pemilik franchise dapat dengan mudah mengetahui ukuran tercapainya. Angka ini terukur melalui sistem point of sale digital. Jika pada minggu pertama gerai sudah berhasil mencapai 700 gelas, maka pemilik dapat mengukur bahwa penjualan berjalan sesuai rencana 700 gelas lebih dari target 7 hari sebesar 700 gelas. Yang ketiga ada achievable, yaitu dapat dicapai. Target penjualan harus sesuai dengan kemampuan tim dan kondisi pasar, dengan lokasi gerai yang strategis di dekat kampus, sekolah, atau perkantoran, dan harga yang terjangkau, start from 15.000 up to 25.000. Target harian 100 gelas per hari sangat mungkin dicapai. Dengan meningkatkan promosi di media sosial, memanfaatkan layanan delivery online, dan mempertahankan kualitas, tim dapat mencapai target yang telah ditentukan ini. Dan yang keempat, ada relevant. Target penjualan harus relevan dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Target 3.000 gelas per bulan relevan karena angka tersebut dihitung berdasarkan analisis biaya operasional dan waralaba, yang merupakan volume penjualan minimum yang diperlukan untuk mencapai titik impas, break-even point, dan mulai menghasilkan keuntungan bersih bagi franchise dan franchisor. Dan yang terakhir, ada time bound, yaitu diukur dengan waktu. Target penjualan harus dibatasi oleh waktu. Target penjualan 3.000 gelas dalam 1 bulan itu secara khusus ditetapkan untuk dicapai dalam bulan pertama 30 hari. Operasional gerai franchise baru atau fase grand opening. Setelah periode ini, target akan ditingkatkan menjadi 3.500 gelas pada bulan berikutnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.